نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلى فيه ما خرج منه إلا الحق أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, tidak ada perkara yang lebih penting untuk selalu kita rawat, untuk selalu kita perjuangkan, untuk selalu kita sebarkan melebihi hidayah. Kalau orang itu sudah dapat hidayah, kaya, miskin, mukanya jelek atau ganteng, itu tidaklah masalah. Karena dia ini dengan sebab hidayah adalah penduduk surga yang tinggal menunggu panggilan untuk diwalimahkan dengan bidadari. Dunia ini hanya sebentar, tinggal nunggu walimahannya aja. Coba kita ingat-ingat, seakan-akan waktu kita
SD dulu di taman kanak-kanak baru beberapa hari. Dulu kita masih kecil, begitu kita sekarang bercermin, sekarang sudah gede, bahkan sudah berubah. Paling sebentar lagi juga meninggalkan dunia. Maka kalau kita ini disertai hidayah, dunia yang sementara ini apapun keadaannya hanya sebentar. Di sana telah nikmat-nikmat yang besar, yang kekal abadi, yang tidak ada putus. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW melewati keluarganya Yasir yang sedang disiksa oleh sebagian pemuka Quraisy. Nabi bersabda kepada Yasir dan keluarganya, sabar sebentar wahai keluarga Yasir, sebentar lagi surga sudah menunggu kamu. Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar sebentar, sebentar lagi surga. Maka kalau orang itu sudah dapat hidayah, mau hidup juga baik, sekarat juga baik, mati pun juga baik. Maka di sana ada seorang sahabat yang ditawan oleh orang-orang Quraisy, yang diputuskan dia ini sebentar lagi mau dibunuh. Sahabat Hubaib ibnu Adi. Maka Hubaib ini dengan begitu tenang menjalani masa-masa menunggu untuk dibunuh, tetap dengan senyum, makan pun dengan lahap. Bahkan Allah telah datangkan di penjara beliau itu buah-buahan langsung dari khazanah ghaibnya Allah. Anggur-anggur yang per bijinya seperti kepalanya anak bayi. Di anggurnya seperti delima atau bahkan lebih besar per biji. Di dasar yang melihat itu belum dapat hidayah, melihat keajaiban itu ya biasa-biasa aja. Orang itu kalau belum dapat hidayah, di Mekah pun tidak terkesan dengan Sayyidul Anbiya, di suasana Madinah pun juga tidak terkesan dengan Sayyidul Anbiya. Belum dapat hidayah. Orang itu kalau belum dapat hidayah adalah seperti orang buta. Yang buta bukan matanya, yang buka hati. Kebaikan-kebaikan tertutup dari hati. Maka Hubaib bin Adi datang masanya beliau mau dibunuh. Maka beliau izin, bolehkah saya sholat dulu 2 rakaat? Maka orang-orang Quraisy bilang boleh, silahkan. Maka beliau sholat 2 rakaat. Selepas itu beliau mengatakan, sebetulnya saya tadi mau memanjang-manjangkan sholat saya, tetapi saya khawatir kalian nyangka saya takut mati. Sama sekali saya nggak takut mati. Kalau saya mati dalam keadaan Allah ridho, apapun cara matinya tidak masalah. Maka beliau melantunkan pantun yang dikenang oleh para ulama,
dikenang oleh teman-temannya, dikenang oleh para ilmuwan sampai sekarang. Pantun yang begitu masyhur, yang isinya nasihat. Kalau orang itu sudah dalam ridhonya Allah, dalam hidayah, mau mati dengan cara apapun gak masalah. Mati di rumah, di luar rumah, mati di jalan, mati di tempat yang mewah gak masalah. Allah sudah ridho. Falastu ubali hina uqtalu muslimah. Aku tidak peduli kalau aku dibunuh dalam keadaan muslim. Ala ayyi jambin kana lillahi masran. Mau mati pakai sisi badanku yang mana aja enggak masalah. Mau tengkurap kah, mau jungkir balik kah, mau miring kah, mau melumah kah, enggak masalah. Wa dzaka fi dzatil ilah. Itu semuanya saya niatkan untuk ridhonya Allah. Wa iyyasha, dan kalau Allah berkehendak, yubarik, Allah berikan kebaikan, keberkahan. Ala ayyi silwin mumazza'i, atas mana-mana tubuhku yang sebentar lagi akan dicincang. Kata sebagian ulama, beliau ini doa, ya Allah, kematian saya, jasad saya sebentar lagi akan dibunuh, mungkin dicincang-cincang. Saya pengen semuanya ini dijadikan asbab hidayah. Hadirin, ada orang mau dimasukkan neraka, maka tiba-tiba pintu neraka itu nggak bisa dibuka. Maka para malaikat penjaga neraka heran, orang ini mau dimasukkan neraka kok pintu neraka nggak bisa dibuka, kenapa ini? Ternyata pintu neraka tadi terganjal dengan sekeping roti yang dulu pernah disedekahkan oleh orang tersebut, dan sedekahnya diterima oleh Allah. Satu keping roti disedekahkan kepada seseorang, diterima oleh Allah. Orang yang sedekah tadi menyebabkan dia selamat dari masuk neraka. Orang itu kalau jadi asbab hidayah, para hadirin, seakan-akan dia ini telah bersedekah surga kepada orang yang dapat hidayah sebab dia. Maka nggak bisa dihitung pahalanya orang yang jadi asbab hidayah. Sedekah surga berarti isinya bidadari, isinya istana dari emas, dari perak, dari intan. Di sana di surga ada sebuah pohon, bukan banyak pohon, satu tok. Begitu besarnya pohon tadi, andaikan penunggang kuda dengan kuda yang balap yang begitu cepat, dia naik kuda yang begitu cepat tadi selama 100 tahun belum selesai mengitari naungannya satu pohon di surga. Inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibul jawadal mudammar mi'ata sanah ma yaqta'uha aw kama jaa fil hadits. Hubib ini mengajarkan kepada kita, kalau orang itu sudah dalam hidayah, sakni bonang ini bukan masalah. Melarat malah bisa ringan, sugih sedekah akeh, jadi pejabat gunane jabatane kanggo ridhonya Allah, jadi rakyat yo bukan masalah, malah hisabe bukan kados hisabe para pejabat. Sakni bonang ini penak terus namine yang angsal hidayah. Kalau miskin ya malah hisabnya ringan. Kalau sakit-sakitan dosanya rontok, derajatnya naik. Kalau kaya banyak sedekahnya. Kalau sehat banyak amalannya. Kalau sakit, kalau waktu sehatnya
dia rajin ibadah, terus ditulis seakan-akan dia ini ibadah terus. Maka sejarah telah mencatat keajaiban. Kalau enggak semua, ya hampir semua yang menghadiri pembunuhan Uhud ini semuanya dapat hidayah. Inilah yang dikatakan dalam sebuah hadis. Biasanya orang itu membunuh dan yang dibunuh salah satunya masuk surga, salah satunya masuk neraka. Biasanya yang bunuh kalau membunuhnya zalim, yang membunuh masuk neraka. Di dalam kejadian Uhud ini, yang membunuh masuk neraka, yang membunuh masuk surga, yang dibunuh juga masuk surga. Yang dibunuh syahid fisabilillah, yang membunuh dapat hidayah, akhirnya jadi sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya hidayah. Setiap kita sholat fardu maupun sunnah, kita membaca Fatihah yang diantara isinya minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntunlah aku menuju jalan yang lurus. Kata para ulama, hidayah itu terbagi dua. Pertama adalah qira'atut thariq. Allah tunjukkan kepada kita mana yang benar. Mungkin banyak dari kita, bahkan dari manusia yang tahu kebenaran. Bahkan iblis pun tahu kebenaran, tetapi tidak mendapatkan kebenaran. Maka hidayah yang diminta dalam surat Al-Fatihah itu adalah hidayatul taufiq. Maksudnya pengen dituntun oleh Allah, ditunjukkan mana yang benar, sekaligus dituntun untuk hidup di dalam kebenaran yang telah Allah tunjukkan. Maka kalau kita baca kitab-kitab tafsir, ihdinas siratal mustaqim, hidayatul taufiq. Maksudnya ditampakkan kebenaran sekaligus minta ditolong oleh Allah untuk mendapatkan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau orang itu tidak ada hidayah, sebentar aja para hadirin, kemudian dia matinya suul khatimah. Dan suul khatimah ini bertingkat-tingkat. Ada yang dalam keadaan maksiat, ada yang dalam keadaan lebih buruk dari itu, yaitu dalam keadaan tidak membawa iman. Maka hidayah ini kita perlukan 24 jam. Waktu kita melek, waktu kita tidur, waktu kita marah, waktu kita senyum, waktu kita kaya, waktu kita miskin, waktu kita sumpah, waktu kita longgar, kita perlu hidayah terus berada. Nah, supaya orang itu dapat hidayah, caranya bagaimana? Maka ihdinas siratal mustaqim diteruskan dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tuntunlah kami kepada hidayah, kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau telah memberi nikmat kepada beliau-beliaunya, para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Beliau-beliaulah gambaran orang-orang yang telah diresmikan oleh Al-Quran bahwa hidup mereka dalam hidayah, dalam jalan yang lurus. Maka kalau kita ingin mengukur kita ini sudah dapat hidayah atau belum, lihatlah
Kehidupan kita ini sudah seperti kehidupannya beliau-beliaunya atau belum? Kalau belum, walaupun perasaannya dalam hidayah, sebetulnya masih perasaan saja, belum menjadi kenyataan. Ada orang perasaannya dia ini sudah punya istri, tapi walimah aja belum, qabil itu aja belum, akad aja belum, itu namanya perasaan. Padahal perasaan itu sering gak manfaat di dalam kehidupan. Orang makan hanya perasaannya, gak kenyang. Maka kalau orang dalam hidayah tapi hanya perasaan, ya perasaan dapat hidayah, ini belum. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Pertama kali panutan dalam hidayah adalah para anbiya, orang-orang suci yang dipilih oleh Allah langsung untuk jadi satu-satunya pintu surga untuk kaumnya masing-masing di zamannya masing-masing. Pintu surga lewatnya hanya lewat ikut para nabi, para rasul. Qabil bisa tersesat keluar dari hidayah karena dia tidak mengikuti arahan seorang nabi, nabi yang pertama, ayah dia sendiri, kakek kita semuanya, yang mulia Nabi Adam alaihissalam. Pertama kali manusia yang keluar dari hidayah karena nggak ikut seorang nabi. Maka kita lihat diri kita, mulai ujung kaki sampai ujung rambut, yang ikut Rasulullah berarti dalam hidayah. Kalau tidak ikut berarti nggak ada jaminan hidayah. Maka Nabi mengatakan, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat heran, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Orang yang taat kepada aku pasti masuk surga. Yang tidak taat berarti tidak mau masuk surga. Maka kita lihat diri kita, berapa persen ikutnya dengan Rasulullah? Itulah persenan yang pasti masuk surga. Kalau yang belum berarti belum ada jaminan. Bisa saja orang itu separuh badannya layak masuk surga, separuhnya layak masuk neraka. Akhirnya begitu dia mau masuk surga, dicuci dulu di neraka sampai kotor-kotor yang menghalangi dia layak untuk masuk surga habis, baru dia boleh masuk surga. Gara-gara dia tidak sempurna di dalam berkehidupan hidayah mengikuti Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa Pak masuk neraka, yang penting kan akhirnya masuk surga. Enggak apa-apa bagaimana? Neraka itu para hadirin panas banget. Ujung tubuh kena sentuhan api neraka, ujung yang lain akan mendidih. Kalau kita bakar sate, bakar ayam, kita pegang ujungnya, kemudian ujungnya kita masukkan api, maka yang ujungnya kita pegang tidak terasa panas. Itu kalau api dunia, karena daging itu bukan penghantar panas yang baik. Tetapi kalau apinya api neraka tidak. Begitu ujungnya kesentuh, ujungnya juga akan menyala juga. Maka suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan para murid beliau sedang melewati kobaran api. Beliau mengatakan,
Kamu mendengar enggak apa yang sedang diomongkan oleh api yang sedang kita lihat ini? Enggak tahu, wahai Abdullah, api itu sekarang sedang doa kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke api neraka. Di api-api dunia ini pada teriak-teriak minta kepada Allah supaya tidak dimasukkan ke neraka. Api aja tuh takut dengan neraka. Kalau kita nggak takut ya perlu belajar ke api. Kita ambil korek aja, kalau enggak coba. Kemudian kita hidupkan, kita sulutkan di ujung kuku kita, di ujung hidung kita, biar ada terasa. Gimana? Sebentar. Ternyata api itu gak bisa dicoba, sakit banget kena api. Para nabi, para rasul, kehidupannya dibimbing oleh Allah, lewat malaikatnya, kadang-kadang langsung oleh Allah. Mereka adalah panutan-panutan hidayah. Ikut dengan mereka, pasti orang itu mendapatkan hidayah. Ada sebagian nabi, sebagian rasul menyampaikan jalan-jalan hidayah kepada umatnya. Sampai wafatnya beliau-beliaunya, tidak ada satupun dari umatnya yang beriman. Sekarang yang salah siapa, Pak? Ya yang salah yang tidak beriman, Pak. Kalau matahari datang ke kampung kita, kemudian seluruh kampung tidak melihat matahari tersebut, apa yang salah matahari? Bukan. Yang salah matanya orang kampung. Kenapa buta semua? Ulaika alladziina hadallah, mereka para nabi, para rasul adalah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Fa bi hudahu muqtadih, maka ikutilah mereka. Maka kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani kurang lebihnya, kalau kamu itu sudah dalam amalan, yang amalan ini memang sesuai dengan arahan Nabi, berarti kamu sudah sampai ke dalam ridhonya Allah. Enggak usah mikir hal-hal yang mengganggu kondisi kamu dalam ridhonya Allah. Apapun itu, walaupun itu namanya malakul maut, enggak usah kamu gubris. Kamu sudah dalam jalan yang benar. Andaikan kamu tengah-tengah makan, makannya sudah sesuai arahan agama, makan yang halal, makannya pakai bismillah di antara arahan agama, makannya pakai tangan kanan bagi yang punya tangan kanan. Enggak, sebagian enggak punya tangan kanan, beda lagi fatwa. Kemudian datang malakul maut, enggak usah berhenti makan, teruskan aja. Nanti selesai makan sudah sampai ke surga. Tengah-tengah tidur, tidurnya sudah sesuai arahan agama. Di antaranya tidur dengan zikir. Arahan yang paling ringan, tidurlah dengan zikir sampai ketiduran. Di antara arahannya ada arahan lengkap, wudu dulu, menghadap kiblat, dan seterusnya. Sebagian telah kita pelajari sebagiannya. Tengah-tengah tidur kok malakul maut datang. Saya malakul maut, mau nyabut nyawa kamu. Ya silahkan cabut, saya sudah dalam arahan agama. Bangun tidur, kaget, sudah ada bidadari yang cantik nunggu kita. Urban atroba, ini sifatnya para bidadari berarti. Syakilatun, ghanijatun, aribatun, arubatun. Katanya arubat ini mufradnya adalah arubah. Artinya bidadari ini punya sifat yang luar biasa. Sifatnya begitu romantis pada suaminya. Kalau untuk selain bidadari, arubah artinya bidadari yang genit. Ini genitnya pada suaminya.
Maka dalam tafsir Bukhari ini ghanijatun, wanita yang genit pada suaminya, syakilatun, wanita yang genit pada suaminya. Itulah para bidadari yang menyambut orang-orang yang wafat dalam hidayah. Semoga termasuk kita. Insyaallah semuanya datang. Ini yang nyifati itu yang punya bidadari. Ini normalnya laki-laki mestinya tertarik begitu. Kalau diterangkan begini kok ngantuk, jangan-jangan perlu diobatkan. Urban atroba, mereka adalah wanita-wanita yang begitu romantis dengan suaminya, yang umurnya sepantaran. Melihat yang ini menarik, yang ini gak kalah menarik, yang ini juga gak kalah genitnya, masya Allah. Dari indah ke indah, dari indah ke indah. Disifati lagi dalam Al-Quran. Yang nyifati Quran para hadirin, bukan saya. Wa kawaiba atroba, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang takwa Allah telah siapkan kesuksesan untuk mereka, telah beri kesuksesan mereka dan mereka. Wa kawaiba atroba, dan Allah telah siapkan untuk mereka bidadari-bidadari yang montok susunya. Gak percaya, lihat diterjemah Quran. Yang bayar biar gak ngantuk. Ini untuk orang-orang yang dapat hidayah. Yang nyifati Allah, ini normalnya laki-laki nggak suka dengan kutilan darah, urut tinggi langsing, dada rata, nggak suka. La ilaha illallah. Maka hidup kita latihan mulai tertib potong kuku sampai potong rambut, disesuaikan dengan apa yang diridhai oleh Allah, ikut arahan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Yang sudah tahu diistiqomahkan, yang belum tahu belajar lagi, biar kehidupan kita 24 jam di dalam hidayah. Kemudian selepas para nabi, para rasul, kehidupannya orang-orang yang mendapat hidayah adalah kehidupannya para siddiqin, orang-orang yang mancep imannya, benar-benar imannya itu kokoh para hadirin. Dimufakati oleh para ulama, pimpinannya seluruh siddiqin, mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, tidak ada yang lebih tinggi melebihi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini pimpinannya orang-orang yang kokoh imannya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'il ummah la rajahati." Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentulah imannya Abu Bakar akan mengungguli imannya seluruh umat. Kata sebagian ulama, umat di situ itu termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, ada yang nanya, "Umar, engkau itu dengan Abu Bakar mulia mana, tinggi mana derajatnya?" Maka orang tadi ditegur oleh Sayyidina Umar, "Kamu tuh omong apa? Saya ini pengen seluruh amalan saya dikumpulkan jadi satu, kemudian mau tak tuker dengan amalannya Abu Bakar sesaat ketika beliau di Gua Thaur bersama yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mau terima, saya sudah benar, mau tak tuker itu tok." Karena waktu itu kok Allah berfirman di dalam firman-Nya,
idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad bilang kepada sahabatnya, pada seorang sahabatnya ketika di gua itu, kamu enggak usah susah, sesungguhnya Allah bersama kita. Sahabat sudah banyak, selain Abu Bakar juga sudah pada beriman. Kok sepertinya dalam ayat itu seakan-akan Allah nggak kenal dengan semua sahabat Nabi, yang dikenal hanya Abu Bakar tok, yang lain pada kemana derajatnya itu? Begitu hebatnya Sayyidina Abu Bakar, yang disebut Abu Bakar tok, yang lain kok enggak? Saya pengen tukar seluruh amalan saya yang buka negara apa, mau tak tukar dengan itu loh. La tahzanin idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dan gak kira diterima, usulan saya gak kira diterima. Kok kamu mandikan saya dengan Abu Bakar? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kurang lebihnya bahwa pintu-pintu surga itu begitu banyak. Orang akan dimasukkan ke surga mengikut amalannya yang paling dominan dalam kehidupannya. Kalau orang itu ahli perjuangan, maka Allah akan masukkan dia ke surga lewat babul jihad. Hidupnya didominasi dengan perjuangan. Kurun 4 bulan, keluar lagi 4 bulan, keluar lagi 4 bulan. Kalau orang itu hidupnya didominasi dengan sedekah, maka Allah akan masukkan dia dari pintu bagus sedekah yang ada di surga sana. Sedekah lagi, korban harta lagi. Nanti orang yang seperti begini ini akan dimasukkan oleh Allah dari pintu sedekah yang ada di surga sana. Orang yang kehidupannya didominasi amalannya dengan puasa, nanti Allah akan masukkan dia ke pintu surga yang pintunya namanya pintu bagusom, pintu puasa. Di sini riwayatnya bukan babur royan, pintu puasa. Royan itu biasanya untuk fadilahnya Ramadan. Ini puasa secara umum. Kalau orang ahli zikir, sebentar wiritan, maka orang ini akan dimasukkan oleh Allah dari pintu zikir yang ada di surga. Ada orang hari-hari yang mendominasi amalannya sedekah. Salat, selepas salat fardu, salat sunnah itu terus begitu. Maka Allah akan masukkan orang ini di surga lewat pintu salat. Kurang lebihnya begitu itu. Maka pintu surga jangan kita aku sendiri para hadirin, pintunya banyak. Kalau orang ahli wirid itu belum mau ke tasbih, berarti enggak masuk surga. Loh. Yang melihat surga itu Rasulullah, bukan kita. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang telah dimasukkan oleh Allah dari salah satu pintu surga yang kau sebutkan tadi, dia sudah masuk surga, enggak masalah, sudah sukses. Pertanyaan saya, adakah orang yang semua pintu surga pengen dia masuk? Kata sebagai ulama, maksudnya Sayyidina Abu Bakar, apakah ada orang itu dalam segala amalan itu dia ini soft awal, akhirnya semua pintu surga boleh dia masuki, dan dia dipanggil oleh pintu-pintu tersebut karena semuanya pengen dia masuki? Ada kamu di antaranya. Kadang-kadang kita ini merasa iman kita ini sudah naik para hadirin.
kita syukurilah ketimbang perasaannya yang lain-lain. Iman naik lumayan. Tetapi harus ada pembuktian. Kalau orang itu imannya memang menguat, para hadirin, amalannya menguat. Tidak ada orang yang imannya melebihi para anbiya. Maka tidak ada orang yang lebih sempurna amalannya melebihi para anbiya. Tidak ada di kalangan sahabat yang lebih kuat imannya melebihi Sayyidina Abu Bakar. Maka tidak ada di kalangan sahabat yang lebih sempurna amalnya melebihi Sayyidina Abu Bakar. Ya ahli puasa, ya ahli perjuangan, ya ahli wirid, ya ahli sedekah, ya ahli sholat, dan seterusnya. Itulah Abu Bakar. Yang nama aslinya adalah Abdullah, nama bapaknya namanya Utsman, Abdullah ibn Utsman, yang dipanggil dengan nama Abu Bakar. Dipanggil Abu Bakar, kata sebagian ulama, karena beliau ini belum ada yang memenangkan beliau dalam seluruh mengawali kebaikan. Di Abu Bakar, bapak pengawal, bapak yang selalu pertama dalam urusan kebaikan. Itu diantara sebabnya beliau dipanggil Abu Bakar. Dia nggak punya putra ataupun putri yang namanya Bakar. Kenapa dipanggil Abu Bakar? Urusan iman paling awal, urusan sedekah paling awal, urusan perang paling awal. Dia memutuskan ini ada gejolak-gejolak selepas wafatnya Nabi, mari kita tertibkan. Sayyidina Umar usul nanti aja, nunggu aman, nunggu itu. Sayyidina Umar yang terkenal begitu jagoan oleh Sayyidina Abu Bakar, dipegang, kerah bajunya ditarik. Kamu dulu waktu jahiliyah pemberani, sekarang pengecut kamu. Masya Allah, Sayyidina Umar loh dimarahi oleh Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Orang-orang pada usul selepas Nabi wafat, khalifahnya Umar aja. Maka Sayyidina Umar dalam riwayat Bukhari bilang, ngomong apa kalian? Saya suruh ngamili Abu Bakar. Saya lebih baik dibunuh tanpa dosa ketimbang ngamili jamaah yang di dalamnya ada Abu Bakar. Jadi saking sungkannya Sayyidina Umar dengan Abu Bakar begitu dalam riwayat Bukhari. Saya lebih baik dibunuh tanpa dosa ketimbang ngamiri jamaah yang di dalamnya ada Abu Bakar. Sungkannya Sayyidina Umar dengan Abu Bakar begitu. Masya Allah. La ilaha illallah. Ini siddiqin begitu. Saya sudah jos Pak, kuat imannya. Kok amalannya tambah merodoli? Itu bukan kuat imannya para hadirin, kuat ngawurnya. Iman itu akan menuntut kita untuk paham pada kesegaran kita kepada Allah. Semuanya aturan Allah. Kok ada sebagian kita terlantarkan imannya, diragukan kelulusannya. Maka ada seorang ulama, dia ini telah tahajud selama lebih 40 tahun nggak pernah bolong. Maka malam itu beliau kedengaran nangis sepanjang-panjang malam. Maka yang kenal dengan beliau heran, kenapa kok nangis gak kata-kata, kenapa? Saya ini telah tertipu dengan diri saya selama 40 tahun. Saya ini tahajud istiqomah selama 40 tahun bukan karena Allah, tetapi karena memang kebetulan cocok dengan hobi saya. Nah, kok bisa saya? Kenapa? Ada apa? Saya ada apa? Tadi saya mau berangkat tahajud, waktunya sudah pas untuk tahajud. Tiba-tiba ibu saya manggil saya disuruh suatu hal yang kalau saya mengikuti perintah ibu saya mesti tahajud saya bolong. Nggak bisa dikumpulkan antara perintah ibu dan tahajud malam itu.
Lah kok saya tadi mau milih tahajud? Padahal tahajud itu sunnah. Sementara ikut perintah ibu adalah kewajiban. Ternyata saya ini lebih mendahulukan yang sunnah melebihi yang wajib. Ini berarti saya ini telah keblinger selama 40 tahun. Nangis semalam suntuk, saya ini telah kena nafsu, tahajudnya nafsu, saya tahajudnya nafsu. Bagaimana orang-orang dulu begitu itu. Suudzonnya pada dirinya. Kalau kita kadang-kadang kebalik, jadi kita sudah wali, orang lain salah semua. Repot ya. Wali murid aja belum tentu. Waliullah masih daftar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan-pimpinan hidayah selepas para siddiqin adalah para syuhada. Pejuang-pejuang agama yang mana mereka begitu sungguh-sungguh dalam perjuangan sampai akhirnya wafat pun dalam kondisi berjuang. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita lihat kampung kita, daerah kita, masjid kita, kebaikan-kebaikan yang di negeri kita atau di luar negeri kita. Itu asbabnya. Kalau ditelusuri, kenapa masjid saya ini bisa terbangun? Terus ada program-program kebaikan. Nanti ujung-ujungnya akan ada penemuan yang sama, karena ada yang memperjuangkan. Jadi dibalik semua kebaikan itu para hadirin karena ada yang memperjuangkan. Maka di antara orang yang paling banyak pahalanya nanti di akhirat adalah para syuhada, para pejuang-pejuang agama, karena bisa dikatakan semua kebaikan itu di baliknya ada perjuangannya para hadirin. Orang itu kalau hidupnya nggak ada perjuangannya, hidupnya ini ditulis sejarahnya itu satu baris sudah terlalu panjang berarti. Lahir, gede, mampus, itu saja. Tapi kalau orang itu ada perjuangannya, walaupun dia memperjuangkan satu ayat saja, walaupun dia memperjuangkan beberapa kalimat saja, dia sampaikan ke rumah-rumah, dia sampaikan ke kampung-kampung, dia sampaikan ke negeri-negeri. Dengan sebab perjuangan, modal yang hanya sedikit, produk yang hanya itu saja yang kita punya, kita bisa punya pahala yang gak kehitung pada hati. Itu salah-salah yang keliling seluruh dunia itu pada hati. Kadang-kadang produknya satu aja diulang lagi dari satu, dia bisa jadi miliuner pada hati. Gara-gara keliling memperjuangkan dagangan. Maka orang itu kalau memperjuangkan agama, apalagi kalau ilmunya tambah banyak, akhirnya bahan untuk diperdagangkan untuk akhiratnya tambah banyak. Itu nanti ceritanya dan tulisan catatan amalan kebaikannya itu enggak putus-putus. Dia telah membentuk generasi lagi, membentuk orang yang dapat hidayah lagi, bentuk lagi. Di akhirat sana dia senyum karena dapat kiriman pahala yang enggak habis-habis. Maka itulah di antara yang kita maksud di dalam majelis kita ini, bagaimana semuanya jadi pejuang-pejuang agama. Biar kita ini alumni pesantren ataupun kita ini sebentar belajar agama, dengan sebab ada perjuangan, kita ini ada kemungkinan untuk menjadi kaya raya, kaya yang sangat kaya di akhirat nanti para hadirin. Maka itulah kata para ulama, di antara sayangnya Nabi kepada umat, beliau menceritakan fadilahnya para ulama, menceritakan itu. Tetapi di samping itu beliau memberikan resep kepada seluruh umatnya, biar seluruh umatnya, ulamanya, awamnya, pejabatnya, rakyatnya, semuanya bisa punya pahala yang banyak. Dengan sabda beliau, "Ballighu anni walau ayah."
Ini sayang beliau kepada umat. Semua umatnya diberi kesempatan untuk dapat pahala sebanyak-banyaknya. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kita punya bahan satu ayat itu kita sampaikan lagi, kita akan bisa jadi miliuner nanti di akhir. Apalagi kalau bahannya tambah banyak. Maka tidak ada kata-kata putus asa, putus semangat. Semuanya layak untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak di surga. Yang layak orang itu khawatir adalah orang malas untuk berjuang. Insyaallah kita semuanya ingat berhati. Maka itulah diantara rahasianya kenapa para sahabat walaupun sekecil-kecilnya sahabat derajatnya tidak bisa dicapai oleh orang selepasnya sampai hari kiamat. Karena semua kebaikan yang sampai kepada umat ini jalannya adalah para sahabat. Yang memperjuangkannya adalah para sahabat. Begitu umat selepasnya banyak pahalanya, sahabat dapat kiriman yang sama banyaknya. Sementara sahabat sendiri sudah punya amalan pribadi. Akhirnya tidak mungkinlah orang selepas sahabat bisa kok menyusul. Ya jauh. Tambah dia meningkat, sahabatnya juga tambah meningkat. Bahkan Nabi menasihati sahabat-sahabat baru supaya hormat dengan sahabat-sahabat lama. Beliau mengatakan, andaikan kalian sahabat-sahabat baru menginfakkan seperti gunung Uhud berupa emas, maka pahalanya tidak akan sampai kepada pahalanya sahabat-sahabat yang lama yang hanya infak, yang hanya korban 1 mud saja. 1 mud itu sangat sedikit para hadirin. 1 mud kurang lebih 600 gram. 600 gramnya sahabat senior tidak bisa disusul oleh infaknya sahabat junior 1 gunung Uhud berupa emas. Dan mudnya yang jadi bandingannya tadi tidak berupa emas, ya apa begitu? Gandum atau kurma atau apa? Atau bahkan kata Nabi, au nasifau, atau bahkan separuh mud pun orang-orang yang junior ini tidak akan bisa sampai derajatnya orang-orang yang senior. Sudah infak habis-habisan 1 gunung emas sebesar gunung Uhud tidak sampai ke separuh mudnya sahabat-sahabat yang senior. Apalagi kita yang bukan sahabat dengan sahabat. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balaghu mudda ahadihim wala nasifahu. Ini nasihat Nabi untuk orang baru supaya hormat kepada orang-orang lama. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan-pimpinan hidayah adalah orang-orang soleh. Kata para ulama, orang soleh ini bukan derajat terendah. Orang soleh ini diperlukan oleh siapapun. Syuhadanya perlu soleh, siddiqinnya juga perlu soleh. Karena soleh itu adalah artinya orang yang hidupnya bersih dari pelanggaran, bersih dari kemaksiatan. Andaikan maksiat ditobati biar bersih. Itulah orang-orang soleh. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Allah akan menolong orang-orang soleh. Wa huwa yatawallas sholihin. Itulah yang diminta oleh para nabi, para rasul. Ya Allah, alhiqni bis-sholihin, susulkanlah aku dengan orang-orang soleh. Itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim ketika beliau minta kepada Allah supaya diberi keturunan. Ya Allah, berikanlah kepada aku keturunan yang dari grupnya, yang dari bagiannya orang-orang soleh, termasuk orang-orang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Itulah akhir kalimat
yang disabdakan oleh Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dikumpulkan dengan teman-teman yang tertinggi, teman-teman yang soleh, para nabi, para rasul. Allahumma rafiqal a'la. Kata para ulama, pelanggaran itu adalah kecelakaan para nabi. Maka karena pelanggaran itu kecelakaan, tidak boleh dicoba. Namanya kecelakaan itu ya macam-macam akibatnya. Ada yang luka ringan, ada yang luka berat, ada yang sampai mati. Juga kemaksiatan itu para hadirin akibatnya macam-macam. Ada yang hati gelap, hati sangat gelap, ada yang sampai iman itu lepas. Maka kemaksiatan nggak perlu dicoba. Kita punya teman kepleset daun pisang, tidak apa-apa, leset-leset dikit. Saya sepertinya lebih kuat melebihi dia. Saya mau mencoba kepleset dengan daun pisang. Ternyata lepas kita coba, untuk kita bukan kita lecet para hadirin, kepala kita copot. Maka kalau kita ini pengen selalu dalam hidayah, jadikanlah diri kita selalu ikut para nabi, selalu usaha menguatkan iman, selalu usaha dalam suasana perjuangan, hidupnya dibersihkan dari pelanggaran. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Maka untuk itu semua perlu nata waktu 24 jam. Al-Imam Ghazali rahimahullah beliau mengatakan kurang lebihnya, semua teori kebaikan, teori ketakwaan itu sulit terwujud dalam kehidupan sebelum orang itu memastikan program dia 24 jam benar-benar pasti semuanya di dalam mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Mulai bangun tidur dan tidur lagi, kita pastikan programnya semuanya diridhai Allah. Maka kita lihat teman-teman yang bisa ikut program, gak usah lama-lama, 3 hari saja dengan sesuai arahan agama. Mudzakarah iman yakin, yang fardu dikerjakan, yang sunnah dimaksimalkan, adab-adab dikerjakan. Masya Allah, berapa banyak langsung berubah hidupnya dengan perubahan yang begitu luar biasa. Ini hebatnya di mana toh? Karena dia 24 jam di dalam ridhonya Allah. Akhirnya pagi dapat nur hidayah, siang dapat nur hidayah, malam dapat nur hidayah, waktu molor pun dapat nur hidayah. Waktu makan dapat nur hidayah, minum dapat nur hidayah, masuk toilet dapat nur hidayah. Tapi begitu pulang kadang-kadang program pulang baca terganggu, akhirnya mulai redup lagi. Bahkan mulai malas lagi. Bahkan mulai hilang, balik lagi seperti semula. Maka di dalam tertib yang diarahkan oleh para masyayikh kita, tertib kita ini kurang lebihnya terbagi 2, mahqami dan intiqali. Yang di dalamnya adalah program 24 jam, baik pun mahqaminya maupun intiqalinya. Kalau kita ikuti dengan sungguh-sungguh, harapannya penyemangatan tadi mengenai ketakwaan bisa wujud dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan umat yang kita ajak untuk ikut program bersama kita. Harapannya para hadirin, kapanpun wafat dalam ridhonya Allah. Kalau orang sudah 24 jam dalam ridhonya Allah, para hadirin, wafat pagi baik, siang baik, malam baik, waktu tidur pun wafat baik. Kita semuanya insya Allah niat para hadirin. Maka kita ini ingin tertarbiyah seumur hidup. Bahkan kita tularkan tarbiyah ini kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada kenalan-kenalan kita, kepada yang kita belum kenal. Biar semuanya ada gambaran hidup sebentar,
24 jam dalam ridhonya Allah, akhirnya semuanya ditolong oleh Allah. Insyaallah itu adalah solusi, hakikatnya solusi kalau orang sudah dapat ridhonya Allah. Maka Maulana Umar Tamangkulit dia mengatakan kurang lebihnya, saya berharap orang-orang yang keluar dengan tertib, saya berharap dia ini bagian dari walinya Allah. Yang tertib para hadirin. Lah kalau orang pagi dalam ridhonya Allah, siang dalam ridhonya Allah, malam ridhonya Allah, kalau itu bukan wali, yang wali siapa lagi? Maka musyawarah itu penting para hadirin. Di antara yang terpenting di dalam yang kita musyawarahkan, bagaimana kita sepakatan dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita musyawarah di rumah, ketika di mahallah musyawarah di mahallah, ketika di masjid musyawarah di masjid. Program kita yang kita kerjakan bagaimana 24 jam dalam ridhonya Allah. Akhirnya tambah banyak musyawarah, tambah banyak gambaran orang-orang yang ditolong Allah, kampung-kampung yang ditolong oleh Allah, perjalanan-perjalanan yang ditolong oleh Allah, tempatan-tempatan yang ditolong oleh Allah. Akhirnya di mana-mana ada orang-orang yang makbul indallah. Akhirnya ada permasalahan pribadi, keluarga dan umat, mereka berdoa, selesai semuanya. Ada berita gembira dari sebagian ulama. Kadang-kadang orang itu berpikir nusratullah itu akan datang kalau semua umat sudah takwa kepada Allah. Kalau begitu itu ya kelamaan lah. Dalam sejarah nggak perlu begitu. Kalau ada orang-orang yang makbul di kalangan umat, maka orang-orang yang makbul itu akan disayangi oleh Allah untuk bisa mendatangkan rahmat kepada teman-temannya yang belum terlalu makbul, Pak. Maka Nabi bersabda, nanti akan datang satu masa yang tinggal sahabat-sahabatku saja. Maka ada pasukan-pasukan perjuangan berangkat. Setiap mereka ada masalah, selama masih ada sahabatku di jamaah tersebut, kemudian mereka doa, maka doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Akhirnya selesailah masalah-masalah perjuangan mereka. Maknanya yang makbul belum semuanya para hadirin. Ada sahabat Nabi yang mesti makbulnya, yang telah diridhoi Allah, menyebabkan teman-temannya makbul. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas sahabat-sahabat itu nanti wafat, akan ada rombongan-rombongan perjuangan. Begitu mereka kena masalah, mereka doa. Di situ masih ada orang yang pernah melihat sahabat-sahabatku, maka mereka berdoa dengan sebab adanya tabiin tadi yang pernah lihat sahabatku, Allah pun selesaikan masalah-masalah. Dalam sebagian riwayat lain, sampai akhirnya datang satu masa para tabiin pun habis, tinggal tabiut tabiin. Ada masalah-masalah dalam perjuangan, maka mereka berdoa karena di jamaah itu masih ada orang yang pernah melihat orang yang melihat sahabatku, maka Allah selesaikan masalah-masalah orang. Nah kalau kita bagaimana? Maka dalam hadis Tirmidzi itu mengatakan, kurang lebihnya Rasulullah katakan, kita pun berharap semua yang ada sanadnya sampai orang-orang yang sambung dengan orang-orang yang makbul para tabi'in. Kemudian kita berdoa ketika ada masalah, semoga kita pun juga termasuk yang dapat kemakbulan. Para masih kita ada sanadnya dalam hadisnya ataupun dalam wiridnya sampai gurunya lagi sampai ke Rasulullah SAW. Harapannya begitu itu para hadirin. Orang beriman harus banyak berharap kepada Allah, karena yang bisa diharap hanya Allah saja. Maka kita berharap kalau kita bergerak, kita maqami dengan sesuai arahan, kemudian kita sambung dengan orang-orang yang bersanad, guru kita, gurunya lagi, para masyayikh kita, masyayikh lagi,
harapannya walaupun kita ada lemah-lemahnya, dengan berkahnya ada sembung-sembung tadi, kita pun juga ikut-ikutan kecipratan kemakbulan. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Maka itu semua hanyalah akan jadi impian dan wacana sebelum kita meluangkan waktu. Maka untuk itu semua, siapa yang siap meluangkan waktu untuk usaha 24 jam dan ridhonya Allah dan mengajak umat untuk itu, 24 jam dalam praktekkan 6 sifat, 24 jam dalam usaha menyempurnakan 4 amal. Masya Allah. Silakan para hadirin. Silakan yang mau negeri jauh silakan daftar lagi insyaallah. Oke, mari jamaah sekalian, pada bapak sekalian yang akan berangkat negara jauh, terutama jamaah-jamaah yang sudah daftar, yang tadi belum terbentuk jamaahnya, silakan berdiri dan kumpul di tim taskil untuk sama-sama dibentuk jamaahnya. Silakan Pak, tolong beri jalan Pak, Masya Allah. Yang negara jauh, yang akan daftar, yang akan berangkat, Masya Allah, dari daerah-daerah, dari provinsi-provinsi yang sudah terdaftar namanya, ataupun yang akan berangkat yang belum terdaftar namanya, silahkan kita daftarkan di tim taskil dan akan dibentuk jamaahnya, akan ditafakur, disempurnakan mungkin paspor dan sebagainya, kemudian bekalnya. Maka silakan Pak, yang akan ke negara jauh segera kita daftar, kemudian akan dibentuk jamaah dan akan diberangkatkan dari istimewa kita musyawarah ini. Silakan Pak, Masya Allah. Boleh Pak, monggo yang negara jauh, Masya Allah. Ini beberapa negara sudah mulai dibuka, jamaah-jamaah sudah mulai diantar, dan tadi siang alhamdulillah satu jamaah sudah diberangkatkan, akan berangkat ke Turki besok hari Senin, Masya Allah. Silakan Pak, segera menyusul diri kita, Masya Allah. Mari, yang akan berangkat ke negara jauh, silakan daftarkan diri kita, nama kita, catat, dan kita siapkan bagaimana tafakurnya supaya kita akan segera diberangkatkan. Kemudian yang akan IPB, silakan, Masya Allah. Alhamdulillah, ini akan ada satu jamaah yang diberangkatkan segera juga ke Bangladesh, Masya Allah. Silakan bagi jamaah-jamaah, tuan-tuan sekalian dari provinsi-provinsi yang hadir saat ini akan berangkat ke IPB. Sekarang dengan kesempatan yang bisa masih ke Bangladesh saja, maka silakan daftar. Silakan daftar, catat nama, kemudian kita akan tafakur sama-sama. Dan kalau sudah siap, sudah bawa paspor mungkin, sudah bawa bekalnya dan sebagainya, nanti akan dimusyawarahkan untuk dibentuk jamaahnya. Insya Allah satu jamaah akan diberangkatkan ke Bangladesh dari markas kita ini. Silakan Pak. Yang akan ke IPB, tolong beri jalan Pak. Insya Allah. Silakan. Insya Allah. Silakan diberi jalan. Silakan. Nimbah. Masya Allah. 80 tahun masih semangat nih, Masya Allah. Yang sepuh semangat. Masya Allah. Masya Allah juga, Masya Allah. Masya Allah. Dan dari musyawarah kita ini akan diberangkatkan 150 orang yang akan berangkat 1 tahun, Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah. Masya Allah. Ini akan menemani jamaah-jamaah yang bergerak, termasuk juga akan diberangkatkan nanti ke Bangladesh adalah calon-calon ulama yang akan keluar 1 tahun, Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah. Monggo, Masya Allah. Yang akan berangkat ke Bangladesh, di teman-teman Bangladesh beberapa bulan lalu sudah meminta ada rombongan-rombongan dikirim dari kita. Sepertinya sudah mulai akan kita coba, semoga nanti perkembangan baik untuk jadi kelanjutan jamaah-jamaah selepasnya, insyaallah. Baik syahadah dan lain sebagainya sudah kirim surat ke markas kita untuk meminta dicoba ke sana. Oke, silakan Pak, Masya Allah. Yang akan daftar, catat nama, Masya Allah. Mungkin berangkat dalam waktu dekat, silakan segera daftarkan diri kita. Termasuk Thailand juga, para hadirin minta rombongan-rombongan. Untuk hari-hari ini tafakurnya masih agak mahal. Mungkin ke Thailand dengan ke Turki mirip-mirip tafakurnya. Sampai 25 juta ke Thailand sekarang. Masya Allah. Oke, sekarang yang akan berangkat 4 bulan, baik jalan kaki atau biasa, silakan juga daftarkan diri kita. Dan insya Allah dari musyawarah kita ini juga akan diberangkatkan rombongan-rombongan yang akan berangkat 4 bulan, Masya Allah. Kurang lebih sudah ada 8 jamaah 4 bulan yang terbentuk tadi. Silakan Pak, dari daerah-daerah, dari provinsi-provinsi yang hadir, baik dalam bentuk jamaah ataupun perorangan yang sudah siap, Masya Allah. Silakan catatkan nama, dibentuk jamaahnya, Masya Allah. Monggo 4 bulan Pak, Masya Allah. Silakan yang mau lihat 4 bulan dari musyawarah kita ini, para hadirin.
bergerak dalam negeri, insya Allah berguna. Mau sekalian Pak, Masya Allah, silakan. Masya Allah. Ini kesempatan kita untuk terakhir malam ini untuk daftar, karena disempurnakan nanti zamannya akan dibentuk dan besok pagi akan bayan hidayah. Nanti akan ada penyempurnaan dalam jamaah kita, ditentukan rute dan sebagainya. Maka silakan daftarkan diri kita, catatkan nama, kemudian nanti akan dibentuk jamaahnya. Masya Allah, silakan. Yang 40 hari Pak, monggo, Masya Allah, silakan 40 hari, baik jalan kaki ataupun 40 hari biasa. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Mari Pak, Masya Allah. Masya Allah. Silakan 40 hari, 40 hari. Baik, yang akan bergerak di tempat kita sendiri ataupun bergerak di daerah-daerah lain, silakan. Jamaah-jamaah 40 hari, Masya Allah. Dari provinsi-provinsi yang sudah terdaftar, yang sudah terbentuk jamaahnya ataupun belum, maka silakan daftarkan diri kita, catatkan nama kita, dan insya Allah akan dibentuk jamaahnya dan akan dimusyawarahkan, akan diberangkatkan, Masya Allah, ke tempat-tempat mungkin yang jauh ataupun yang dekat. Silakan Pak, Masya Allah. Mari Pak, Masya Allah. 40 hari, Masya Allah. Insya Allah semuanya ingat, insya Allah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.